Libur Natal dan Tahun Baru kawasan Ancol dipadati pengunjung. Seorang bocah diculik dan ditukar dengan 2 buah tabung LPG 3 kg. Limbah plastik disulap menjadi tas cantik dan diekspor ke mancanegara. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda di nuansa libur Natal dan akhir tahun hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lain yang menarik untuk Anda dan akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa saja hari ini, Lovi? Baik, terima kasih Fandi. Selamat liburan juga untuk pemirsa di rumah tentunya. Apa kabar Anda? Nah, semoga selalu sehat ya dimanapun, dan yang sedang liburan pastikan Anda selalu taat protokol kesehatan. Nah, hari ini Ayu Siang akan hadirkan informasi beberapa calon penumpang kereta maupun pesawat yang positif corona gagal berangkat, dan tak kalah menarik inspirasi bisnis tas sosialita dari limbah plastik. Langsung saja inilah Ayu Siang selengkapnya. Kita mulai informasi pertama dari kecelakaan maut di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik Dirlantas Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara ulang kasus kecelakaan maut di Jalan Raya Ragunan. Selanjutnya kasus yang melibatkan seorang personil polisi ini diambil alih jajaran Polda Metro Jaya. Penyidik Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Jumat malam menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Olah TKP juga melibatkan Propam Polda Metro Jaya karena kejadian yang berlangsung pada Jumat siang tersebut melibatkan personel Polda Metro Jaya. Selain menandai titik-titik lokasi kecelakaan, petugas juga mendata ulang beberapa saksi dan mencari bukti petunjuk yang tertinggal di lokasi. Olah TKP diperlukan untuk mendalami proses terjadinya kecelakaan, mulai dari sebelum, sesaat, hingga sesudah kecelakaan. Hasil olah TKP nantinya akan digunakan untuk menentukan arah penyelidikan selanjutnya. Kita melaksanakan olah TKP ulang ini untuk melihat dan lebih mendalami bagaimana sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya kecelakaan tersebut. Sehingga nanti bisa lebih membuat terang perkara yang terjadi, sehingga bisa lebih memastikan arah penyidikannya kemana. Sebelumnya, Jumat siang, seorang wanita tewas seketika setelah sepeda motor yang ditumpanginya tertabrak sebuah minibus yang dikemudikan Aibtu Imam Chambali, anggota Pam Opfit Polda Metro Jaya. Insiden ini diduga dipicu oleh pengemudi mobil yang kehilangan kendali saat terlibat kejar-kejaran dengan pengemudi lain. Selain korban tewas, seorang pengendara sepeda motor lain juga mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Helby Sajangpati, iNews melaporkan. Aksi gerombolan geng motor yang menganiaya pengunjung warung kopi terekam kamera pengawas. Akibat penganiayaan, sejumlah korban terluka. Video amatir ini menunjukkan detik-detik saat segerombolan geng motor menyerang dan langsung menganiaya 2 remaja yang sedang menyeduh kopi di warung pinggir jalan di Desa Balung, Jember, Jawa Timur. Sebelum dianiaya, korban sempat mencoba menjelaskan kepada para pelaku, namun mereka tetap tidak peduli dan menganiaya korban. Akibatnya korban terluka di kepala. Korban tidak tahu menahu penyebab geng motor menyerang dan menganiayanya. Untuk yang menjadi korban ini ada berapa? 2 yang satu siapa namanya? Husni ya. Untuk yang 3 ini tidak kena hukuman biasa. Gerombolan geng motor tidak hanya menganiaya konsumen yang sedang menikmati kopi. Warung kopi milik pedagang pun tak luput dari amuk geng motor. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kasus menghebohkan terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang bocah diculik lalu ditukar dengan tabung LPG di sebuah toko kelontong. Penculik berdalih lupa membawa uang sehingga menjaminkan korban yang diakui anaknya dengan ditukar 2 unit tabung LPG 3 kg. Inilah rekaman CCTV milik salah satu warga Jalan Macini Raya, Kota Makassar
yang menunjukkan proses penculikan seorang bocah 7 tahun. Pelaku menculik korban dan memboncengnya dengan sepeda motor sekitar pukul 9 malam. Korban lalu diajak ke toko kelontong dan dijaminkan untuk membeli 2 unit tabung LPG 3 kg. Pelaku berdalih lupa membawa uang dan korban adalah anaknya. Setelah pelaku melenggang, kasus ini terbongkar karena korban menangis dan mengaku bukan anak pelaku. Korban lalu diserahkan ke Polsek Makassar untuk dijemput keluarganya. Ternyata si anak ini dibujuk rayu oleh seorang pelaku untuk ditunjukkan dan dibimbing uang 10.000 untuk ditunjukkan untuk membeli gorengan dan disimpan di penjual tabung gas untuk dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan tabung gas tersebut 2 buah, si pelaku tersebut pulang, pergi meninggalkan alat tersebut. Berbekal rekaman CCTV, kini polisi tengah memburu pelaku penculikan yang kabur setelah berhasil mendapat 2 tabung LPG 3 kg. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi berhasil meringkus pelaku penganiayaan seorang dokter di sebuah hotel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebelum menganiaya, pelaku telah merencanakan aksi tak senonoh pada korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menangkap AJ, 30 tahun, pelaku penganiayaan terhadap dokter yang terjadi di Hotel Bambu Inn, Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku sengaja dan telah merencanakan aksi tak senonoh terhadap korban. Korban yang hendak mengikuti pelatihan sertifikasi dokter spesialis jantung yang berada di lantai 1, diajak pelaku ke lantai 6 hotel. Pelaku hendak memperkosa dan meminta uang Rp500.000 kepada korban. Pelaku tega menganiaya korban menggunakan kunci Inggris lantaran kesal korban menolak permintaannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara. Korban menanyakan di mana tempat acara, kemudian diarahkan oleh pelaku itu ke lantai 6. Ya, padahal diketahui bahwa lantai 6 itu lantai yang kosong. Jadi memang sudah ada niatnya untuk melakukan perbuatan jahat. Sebelumnya, kasus penganiayaan dokter terekam kamera pengawas hotel. Polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara menemukan bercak darah korban masih tersisa di sebuah ruangan kosong di lantai 6 hotel, lokasi terjadinya penganiayaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat meninggalkan rumah untuk berlibur. Di Tangerang, Banten, sebuah rumah mewah yang ditinggal pemiliknya menjadi sasaran perampokan. Pelaku berhasil mengambil harta benda termasuk mobil. Aksi perampokan sebuah rumah mewah di Komplek Bangun Reksa, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku mengendari motor dengan jaket ojek online, sementara pelaku lainnya mengenakan kaos hitam dan bertopi biru. Sebelum masuk ke rumah, pelaku yang mengenakan kaos hitam sempat memperhatikan keadaan sekitar. Karena ditinggal pemilik rumah, pelaku leluasa mengambil harta benda di dalam rumah termasuk sebuah TV. Pelaku juga mengambil surat-surat kendaraan dan perhiasan. Belum puas, pelaku juga membawa kabur mobil korban. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di siang hari dan suasana di sekitar rumah cukup ramai. Mobil dibawa, Smart TV 2, 50 in dibawa, laptop dibawa, BPKB kendaraan saya semua ada 6, motor 3, mobil 3 dibawa semua. Terus ada mungkin kayaknya perhiasan, cuman belum ketahuan pastinya. Aksi perampokan sudah dilaporkan pihak korban ke Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dan kini polisi mengejar pelaku. Dari Tangerang, Banten, Supron, iNews melaporkan. Kepadatan terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas tersendat karena pengunjung harus melalui pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19.
Kepadatan arus lalu lintas menuju puncak terjadi sejak Sabtu pagi. Pengunjung yang hendak berwisata atau menginap di kawasan Bogor wajib menggunakan masker dan menunjukkan hasil rapid test antigen negatif. Bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan surat, diminta menuju ke posko yang berada di Masjid Harakatul Janah untuk melakukan rapid test antigen. Jam operasional tempat-tempat wisata juga dibatasi hingga pukul 7 malam. Dan pemirsa dan juga Fandi, ini bagaimana suasana kawasan puncak pada siang hari ini? Apakah memang padat? Ini juga referensi untuk mungkin Anda pemirsa di rumah yang ingin merencanakan liburan di puncak pada siang hari ini. Kita akan lihat bagaimana suasananya. Kita sudah ada Nadia Raisa di sana. Nadia Raisa, apakah masih banyak pengendara yang tidak bisa memberikan atau menunjukkan hasil rapid testnya? Ya Fandi dan juga Lovi, hingga saat ini memang jumlah pengunjung yang hendak berwisata di kawasan Puncak Bogor lebih menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari arus lalu lintas yang terpantau lancar yang mengarah ke puncak setelah sebelumnya memang sempat tersendat dikarenakan adanya pemeriksaan terkait surat keterangan hasil rapid test antigen yang dibutuhkan, yang harus ditunjukkan oleh warga yang hendak berlibur ataupun menginap di kawasan Bogor. Para pengendara ini harus dapat menunjukkan hasil rapid test negatif untuk dapat melanjutkan perjalanan, dan jika tidak mereka akan diarahkan untuk melakukan rapid test antigen di posko yang telah disediakan, yaitu berada di Masjid Harakatul Janah yang berada di kawasan Simpang Gadok ini, dan hasilnya akan keluar 5-30 menit. Tetapi untuk melakukan rapid test tersebut ada kuota yang disediakan, yaitu untuk hariannya ada 200 kuota, di mana 100 kuota diperuntukkan bagi posko yang berada di Simpang Gadok ini, tetapi 100 kuota lainnya diperuntukkan bagi posko lain, yaitu salah satu tempat wisata. Dan jika kuota ini telah habis, maka para pengendara ini yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil tes bebas COVID-19, mereka tidak boleh melakukan, maksudnya tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diminta berputar balik untuk kembali ke daerah asal. Dan setelah itu hingga saat ini belum ada warga yang menunjukkan hasil yang reaktif setelah sebelumnya kemarin, menurut informasi yang kami dapatkan dari Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Rido, bahwa pada hari sebelumnya, yaitu kemarin, terdapat 2 orang warga yang menunjukkan rapid test antigen yang reaktif, sehingga mereka diminta untuk melakukan PCR test dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu juga untuk tempat-tempat wisata ataupun rumah makan dan sebagainya, ada batasan jam, yaitu hanya dapat beroperasi hingga pukul 7 malam saja. Dan selalu dihimbau bagi para warga yang akan berlibur di kawasan Puncak Bogor untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, Fandi dan juga Lovi. Ya, itu yang paling penting, bahwa lokasi wisata di Puncak ditutup pukul 7 malam. Terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, 100 calon penumpang yang menjalani rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif COVID-19. Ayu Siang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.